Welcome back with me, The Spice Guy. Bukan Spice Guy namanya kalau nggak nge-review bumbu maupun rempah. Nah, kali ini kita akan nge-review sebuah produk dari Malaysia. Jadi ceritanya, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Malaysia dan saya nemuin bumbu ini, terus saya bawa dan sekarang mau saya coba. Oh ya, perhatian, untuk video review ini, kalau misalkan di akhir itu ada blur atau merek yang nggak kelihatan, berarti saya nggak suka sama produknya. Tapi kalau saya kasih lihat, berarti it's okay, nggak ada masalah sama produknya. Oke. Buat kalian yang suka drakor, pasti udah nggak asing ya, seperti kimchi atau bulgogi. Nah, si Bazibi ini juga ngeluarin untuk bumbu-bumbu itu. Tapi kali ini kita hanya akan mereview fokus untuk menunya, yaitu Korean Honey Butter Chicken. Bazibi ini mereka ngeluarin dry paste dari yang saya baca, jadi sebenarnya si sausnya udah jadi lalu mereka keringkan. Beda sama yang kalau misalkan jualnya rempah atau maksudnya bumbu kering, nah itu adalah memang rempah-rempahnya aja dikeringkan, tapi harus dimasak lagi. Waktu saya beli bumbu ini, harganya itu kurang lebih sekitar 9 ringgit Malaysia atau Rp29.000 untuk 50 gram bumbu. Sebelum kita bahas rasa, kita bahas dulu kemasannya. Untuk kemasan, sudah cukup jelas dari foto, cukup menggiurkan, walaupun tidak ada standar BPOM-nya di Indonesia, yaitu saran penyajian. Nah, dari sisi produsen juga jelas, yaitu ada tulisannya The Bazibi, ada nama makanannya, Korean Honey Butter, dan bahkan ada bahasa Koreanya, walaupun saya nggak bisa bacanya. Dan juga ada keterangan dry paste. Tapi ya, again, ini kan produk Malaysia. Ini juga ada jelas, udah ada halal Malaysianya, dan juga sudah ada HACCP-nya. Jadi harusnya aman lah pastinya untuk kita konsumsi. Lalu dari bahan-bahannya, kita lihat ada brown sugar, soy sauce powder, honey powder, sugar, dan garlic powder. Di sini menarik loh bahasa Malaysia itu untuk brown sugar yaitu gula perang. Oke, lalu dari sisi ING di sini sudah ada lengkap gitu ya. Untuk keterangan alergen sudah ditulis dengan huruf tebal. Di sini ada tulisannya yaitu soya atau kacang kedelai. Jadi untuk kalian yang punya alergi harap dibaca dulu ya. Kita lanjut lagi ke barcode. Dia sudah ada barcode, lalu juga ada expire-nya jelas di sini dan petunjuk untuk cara masaknya. Lalu di sini juga udah jelas informasinya semuanya diproduksi di mana dan ternyata produk ini juga sudah masuk Singapura. Oke, terus kita buka sekarang. Kita lihat di dalamnya ada inernya, jadi dia ada kardus atau kemasan luar dan juga ada kemasan dalamnya. Nah, dalamnya ini dia pakai aluminium foil, tapi yang jadi catatan saya adalah ini kan 50 gram untuk bikin 1 kilo daging. Nah, yang bikin repot adalah sisanya kita mau taruh di mana. Nah, jadi saran saya untuk The Bazibi mungkin akan lebih bagus lagi kalau dibikin ziplock. Jadi kalau udah dipakai, masih ada sisa, bisa kita tutup dan kita simpan. Entah di freezer, di kulkas, maupun di suhu ruang. Untuk saran penyajian, saya sih menyarankan dry paste seperti ini simpannya di freezer, jangan di suhu ruang kalau sudah dibuka. Sekarang kita akan bahas mengenai cara memasak atau resepnya. Kalau menurut saya, di sini ada beberapa hal yang membingungkan sedikit. Mungkin sayanya aja yang kurang nangkep, mohon koreksi. Jadi di sini si ayam itu langsung digoreng, ya. Tidak ada proses marinasi sebelumnya, gitu. Mungkin kalau dilihat-lihat sebenarnya bumbu ini lebih cocok untuk si sausnya ya, bukan untuk ayamnya. Tapi oke, kita ikutin aja ya. Terus yang kedua di sini ada tulisan cooking oilnya cuma 10 ml. Nah, kalau 10 ml tuh sedikit banget kan ya. Kayaknya sih menurut saya nggak masuk akal ya. Jadi mungkin entah typo atau gimana, kita kan coba nanti dimasak ya. Tapi saya sih akan masukin minyak lebih banyak. Mungkin 100 ml malah, karena tulisannya di sini adalah deep fried. Terus catatan kedua adalah di sini coat dengan flour. Tidak jelas tepungnya tepung apa. Kan ada tepung terigu, ada tepung maizena, ada macam-macam ya. Tapi umumnya ya, kalau ayam itu kan biasanya pakai tepung terigu. So, saya akan pakai tepung terigu. Lalu catatan selanjutnya, oke, ini dipisah ya berarti ya. Digoreng dulu ayamnya, lalu bikin sausnya ini. Lalu habis itu dicampur. Oke lah, kalau gitu langsung aja kita siapin bahan-bahannya. Semua bahan sudah siap, sekarang kita cek. Di sini nggak jelas ayamnya harus di-coating dengan berapa banyak tepung, berapa gram, berapa mili, tidak jelas. Jadi saya asumsikan terserah saya bebas. Dan juga tidak ada keterangan pakai tepung apa. Biasanya tuh kalau mau bikin kayak ayam goreng tepung ya, itu pakai ada campuran tepung terigu sama maizena biar kriuk gitu. Tapi kali ini saya akan bikin tepung terigu aja. Oke, ya.
Langsung kita masukkan si ayamnya ke bowl yang lebih besar, biar saya enak untuk naro si tepungnya. Kita pindahkan, terus kita kasih tepungnya. Kira-kira aja ya, karena dia nggak jelas naronya berapa tepungnya. Mungkin ya, kayaknya sih memang rasanya itu nanti akan keluar dari si sausnya itu ya. Jadi kayak ini ya udah ayamnya rasanya basic aja gitu. Nah, ayamnya udah saya coating segini aja ya, kurang lebih. Ayamnya sudah saya coating, tapi ada yang ketinggalan. Kenapa saya pakai paha bawah ayam? Karena biasanya di drakor itu, kalau Korean honey butter chicken itu pakai paha. Terus, kalau dilihat dari fotonya, di sini juga dia pakai paha bawah. Jadi kita ikutin aja pakai paha bawah. Oh ya, ada yang belum saya jelaskan, yaitu di sini kan ayamnya 1 kilo ya untuk 50 gram. Tapi kayaknya kebanyakan ya sayang, jadi saya bikin setengahnya aja. Jadi semua yang saya sebutkan adalah setengah dari resep yang tertulis. Nah, kalau di sini dia bilang minyaknya itu 10 mili, berarti saya akan pakai 5 mili. Nah, 5 mili segini nih. Kan rasanya nggak mungkin ya untuk ngegoreng ini semua, apalagi tulisannya deep fry. Jadi saya akan tambahkan. Nih, 5 mili cuma segini. Tuh. Nggak berasa banget ya. Jadi saya akan tambahkan lagi untuk menggoreng. Oke, kita tambahkan lagi minyaknya. Sambil kita nyalain ya kompornya ya. Oke lah, cukup lah segini minyaknya. Bolehlah ayamnya kita balik. Ayamnya sudah coklat, sekarang kita pisahkan. Kita tunggu sampai dingin, lalu kita siapkan yang selanjutnya. Setelah menggoreng ayam, selanjutnya kita akan membuat si honey butter chicken-nya ini, Korean. Ya, kita harus menimbang, ingat ya, saya bikin setengahnya. Kita harus menimbang butter dan juga air. Oke, sekalian kita cek ya, ini beneran nggak dia 50 gram isinya. Oke, kita nyalakan dulu timbangannya. Lalu kita timbang. Wah, ternyata lebih. Mantap, timbangannya lebih, nggak kurang ya. Good untuk the bazibi. Oke, sekarang karena kita hanya mau pakai setengahnya, berarti 25 gram. Kita kembalikan lagi. Oke, 25,8 gram. Ya oke lah, 25 gram lah ya. Sip, nah ini nih. Kalau dia ada ziplock, kita bisa simpan untuk masak selanjutnya. Alright, kita simpan lagi di sini si bazibi. Karena nggak ada ziplock, jadi kita pakai karet ya. Jadi tolong the bazibi nextnya ditambahin ziplock. Oke, kita simpan sekarang bumbunya. Kita butuh kemasannya ya. Kita tutup lagi. Nah, tahapan selanjutnya adalah butter 15 gram, air 10 ml, dan si Korean honey butter chicken. Ya, Korean honey butter aja sih sebenarnya nggak ada chickennya. Jadi ini boleh kayaknya nih ya untuk bikin ikan mungkin atau lauk-lauk yang lain. Oke, sip. Kita kembali lagi kompor ke sini. Selanjutnya kita akan panaskan kompor. Oh ya, saya pakai panci yang sama ya dengan yang sebelumnya. Ini air 10 ml. Kita masukkan terus bumbunya. Di sini tidak dijelaskan berapa lama ya. Tulisannya sih kayak langsung gitu loh. Jadi ini harusnya memang udah langsung nih ayamnya kita masukkan. Oh, wanginya bener, enak nih. Terus kita aduk-aduk. Oke, kita aduk-aduk. Ya, biar dapat semua nih ayamnya nih, nyerap. Nggak tahu kenapa ya, kayaknya kalau menurut saya ini harus ditambahin lagi air sedikit. Mungkin ya, menurut saya ya. So, saya akan tambahkan air lagi sedikit saja. Mungkin 10 ml lagi. Oke, cukup lah. Ya, karena ini nggak disebutkan berapa lama, jadi kita kira-kira aja ya. Kalau dari aromanya sih ya, nggak tahu kenapa inget sama popcorn. Popcorn manis gitu ya, nggak tahu kenapa, apakah karena tadi apinya kebesaran mungkin. Cukup, kita matikan apinya.
Kita taruh di piring sekarang. Kalau menurut saya ini margarinnya atau butternya kebanyakan, jadi mungkin bisa dikurangin ya di resepnya. Terus apalagi ya, bumbunya juga mungkin kurang banyak. Nanti kita coba di sini. Sip. Biar seru ya, kita kedatangan Mystery Guy akan mencoba apakah ini rasanya enak atau enggak. Oke, yuk langsung aja. Silakan diambil. Awas jatuh. Oke, yuk langsung aja. Silakan dicoba. Wanginya oke. Wangi oke. Rasanya cukup manis. Gimana? Udah mirip sama yang di Korea belum? So-so lah hampir. Sosok ya, hampir ya. Oke. Surprisingly masuk ke dalam rasa bumbunya. Oh ya. Padahal tadi bumbunya nggak dimarinasi loh. So, gimana, Mystery Guy? Good. Mystery Guy nomor 2? Untuk daging yang nggak dimarinate dan sausnya aja, ini udah cukup oke. Cukup oke ya? Dan ini masaknya instan lagi kan? Yes. Dan dia nggak ada tambahan bahan yang lain ya. Maksudnya paling cuma si butter, udah butter aja sama bumbunya. Tadi tuh awalnya skeptis, kirain nggak bakal seenak ini. Ternyata cukup worth it lah. Oke, gimana? Ada tambahan Mystery Guy? Warnanya kayaknya agak sedikit berbeda sama gambar ya. Gambar kayak terang gitu, kayak menteganya Berasa ya? mendominasi ya. Tapi cukup mewakilkan lah. Cukup mewakilkan. Cukup mewakilkan, rasanya good. Oke. Thank you Mystery Guy. Sekarang saatnya saya coba. Terima kasih. Setelah tadi dicoba oleh The Mystery Guy, sekarang akan dicoba oleh The Spice Guy. Apakah rasanya benar-benar enak? Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dari wanginya, kita coba ya rasanya. Rasanya, kalau menurut saya, manisnya dapat, honey-nya so-so lah ya. Kadang susah membedakan antara manis madu sama manis gula, apalagi kalau udah jadi makanan. Tapi ini menurut saya dapat. Oh ya, dia di sini tulisannya gula perang ya, atau brown sugar. Brown sugarnya dapat, honey-nya mungkin kurang ya, tapi oke lah so far ya. Untuk garlic-nya kurang berasa. Ya, jadi saran saya, menurut selera saya, mungkin garlic-nya bisa sedikit ditambah. Soy sauce ini dia mungkin maksudnya kecap asin ya. Terus menurut saya mungkin juga lebih baik kalau ayamnya dimarinasi ya. Jadi entah mungkin disisakan atau dilebihkan sedikit untuk marinasi ayamnya. Lalu di tepungnya juga dikasih. Lalu di sausnya juga tadi juga ada. Jadi itu kayaknya rasanya bakal makin mantap ya. Ini kayaknya juga cocok kalau dijadiin untuk ikan ataupun jenis protein lainnya. Tempe kayaknya enak juga mungkin, atau tahu. Kita coba lagi ya. Jadi kurang ke dalam ya. Cuma memang karena ini saus, jadi oke banget sih nge-cover. Mungkin kalau ngikutin resep aslinya, juga akan lebih baik kalau ditambah jahe. Ya, entah dari bumbunya tambahin jahe, atau kalau misalkan di bumbunya nggak ada jahe, berarti dari yang mau masak itu dikasih keterangan di sini ditambahkan jahe. Itu kalau menurut saya. Ya, so overall again oke, dengan harga Rp29.000 pada saat ini, untuk masak 1 kilo ayam bumbunya segitu, oke lah, karena ini termasuk yang praktis banget. Jadi menurut saya, kalau mau ngikutin resep aslinya, mungkin bisa ditambahkan jahe dan juga cabai bubuk. Mungkin dari Bazibi bisa menambahkan jahe dan cabenya itu di bumbunya, atau bisa dikasih keterangan jika customer ingin menambahkan jahe ataupun bubuk cabai, rasa akan lebih nikmat. Gitu ya. Jadi dengan harga bumbu Rp29.000 plus ayam sekitar Rp40.000 atau Rp45.000, total cost-nya sekitar Rp70.000-an ya. 1 kilo ayam dengan super praktis, terus bisa nikmatin Korean Honey Butter Chicken, itu menurut saya oke lah ya, worth it gitu ya. So congrats again buat The Bazibi. Rating. Jadi kalau menurut saya dengan berbagai macam parameter, menurut saya ratingnya adalah 7/10 ya. Kalau nanti The Bazibi mau
reformulasi, ya silakan kirim lagi ke saya nanti untuk saya review perubahannya. Overall oke, worth it, silakan dibeli. Oh ya, yang mau beli saya nggak jual, ya silakan kalian just tip ke Malaysia atau ke Singapura, atau juga bisa buka marketplace internasional. Oke, mungkin segitu aja. Kalau kalian ada bumbu yang mau di-review lagi, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, tombol lonceng, pokoknya semuanya lah. Oke, thank you. Sampai ketemu di review selanjutnya.